Hai kawan-kawan, bersama Rin di sini, dan pada hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang satu kelompok pendaki pegunungan bersalju di masa ketika Uni Soviet masih berdiri. Dan sampai sekarang pun kisah ini masih menjadi sebuah misteri karena tidak ada seorang pun yang bisa menebak kira-kira apa yang terjadi kepada sekelompok pendaki gunung bersalju ini. Nah, cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Igor Dyatlov yang merupakan seorang pemuda pintar yang juga adalah seorang pecinta alam liar. Lahir pada tahun 1936 dekat Sverdlovsk atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama Yekaterinburg. Pada saat dia masih anak-anak, Dyatlov sudah dapat membuat radio sendiri dan adalah seorang anak yang sangat menyukai berkemah. Ketika negara Soviet kala itu meluncurkan satelit Sputnik di tahun 1957, berkat kepintarannya ia pun dapat membangun sebuah teleskop dengan maksud agar dia dan teman-temannya dapat melihat satelit tersebut berjalan di langit malam. Pada saat itu ia sudah menjadi seorang pelajar di bidang engineering atau teknik mesin di Institut Politeknik Ural atau IPU, yang adalah salah satu universitas teknik terkemuka di Soviet. Di akhir 1958, Dyatlov mempunyai rencana untuk mengadakan sebuah ekspedisi musim dingin yang akan menjadi contoh akan keberanian dan semangat dari seorang generasi baru Soviet. Sebuah ambisi untuk melakukan perjalanan ski selama 16 hari yang akan melintasi negara di bagian Ural, daerah pegunungan utara selatan yang memisahkan Rusia Barat dari Siberia dan Eropa dari Asia. Dan untuk memulai rencananya, ia pun mengirimkan proposalnya ke IPU di klub olahraga yang kemudian langsung disetujui. Rencana perjalanan Dyatlov meliputi 350 mil utara Sverdlovsk atau Yekaterinburg, yang merupakan daerah teritorial suku Mansi, yang merupakan suku asli daerah setempat. Suku Mansi berhubungan dengan orang Rusia pada sekitar abad ke-16 ketika Rusia melebarkan kekuasaannya ke Siberia. Walaupun sebagian besar suku Mansi dipengaruhi oleh budaya Rusia, tetapi mereka masih berusaha melanjutkan gaya hidup semi-tradisional, baik itu berburu, memancing, atau menggembala rusa kutub. Tim Dyatlov akan berski sepanjang 200 mil di rute yang belum pernah dilakukan oleh orang Rusia sebelumnya. Gunung-gunung di sana relatif ramah dan lebih bulat. Lereng tandusnya tercipta dari luasnya pepohonan cemara dan juga pohon betulah. Yang akan menjadi tantangan utama dari perjalanan kali ini bukanlah medan terjal, akan tetapi udara yang sangat-sangat dingin dan salju yang sangat tebal yang disertai oleh angin yang kencang. Untuk perjalanan ini, Dyatlov merekrut teman sekelasnya yang bernama Zina Kolmogorova dan 7 orang lainnya yang merupakan murid dan lulusan baru dari IPU. Mereka merupakan orang-orang yang sangat berpengalaman dalam melakukan kemah di musim dingin dan juga berski di lintas negara. Salah satunya merupakan teman dekat Dyatlov yang bernama Georgy Krivonisenko yang telah lulus dari IPU 2 tahun sebelumnya dan bekerja sebagai engineer di kompleks nuklir Mayak. 2 orang lainnya adalah lulusan baru yang bernama Rustem Slobodin dan Nikolai Thibault Brignoux yang merupakan keturunan Perancis. Lalu ada murid lainnya yang masing-masing bernama Yuri Yudin, Yuri Dorosenko, dan Alexander Kolevatov. Dan yang termuda yang ada di dalam grup tersebut berusia 20 tahun bernama Liuda Dubinina, gadis tangguh yang juga adalah seorang sarjana ekonomi, atlet lintasan, dan mempunyai semangat yang membara. Diketahui bahwa di perjalanannya ke alam liar sebelumnya, Liuda pernah tertembak oleh seorang pemburu tanpa disengaja. Dan disebutkan bahwa Liuda berhasil bertahan dan menempuh perjalanan sejauh 50 mil untuk kembali ke peradaban. Dan beberapa hari sebelum hari keberangkatan Dyatlov dan rekan-rekannya, bagian administrasi dari IPU mendadak menambahkan 1 anggota baru yang jauh lebih tua dari mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengenal anggota terakhir tersebut yang bernama Semyon Zolotaryov.
seorang veteran Perang Dunia Kedua yang berusia 37 tahun dan memiliki kumis dengan gaya jadul, memiliki gigi besi dan juga bertato. Tapi akhirnya perjalanan pun dimulai. Kelompok tersebut meninggalkan Sverdlovsk pada tanggal 23 Januari dengan menggunakan kereta api. Mereka semua sangat bersemangat. Dan saking bersemangatnya sampai-sampai salah satu dari mereka yang bernama Georgie sempat ditahan oleh polisi karena memainkan mandolinnya sambil menjulur-julurkannya ketika mereka sedang singgah di stasiun kereta api. Singkat cerita, setelah 2 hari berada di dalam kereta api, kelompok tersebut tiba di Ivdel, sebuah kota terpencil yang terdapat kamp penjara yang dipakai pada masa Stalin berkuasa. Dan kebanyakan kamp penjara tersebut berisi para kriminal. Dari sana, kelompok tersebut melanjutkan perjalanan menggunakan bus, menumpang truk pemotong kayu, dan akhirnya dengan berski dan dipandu dengan kereta seluncur yang ditarik oleh kuda. Setelah itu, mereka pun tinggal di kamp penebang yang telah lama ditinggalkan yang disebut dengan nama Second Northern. Di situ, linu pada bagian panggul dari salah satu anggota mereka yang bernama Yuri Yudin pun kambuh dan memaksanya untuk menarik diri dari perjalanan tersebut. Hari berikutnya, tanggal 28 Januari, dia pun berbalik pulang dan 9 orang lainnya bergerak menuju ke arah pegunungan. Rencananya perjalanan tersebut akan berakhir di daerah kecil Vizay sekitar tanggal 12 Februari dan mereka akan mengirim telegram ke klub olahraga IPU untuk memberitahukan bahwa mereka telah tiba dengan baik. Akan tetapi telegram yang ditunggu-tunggu tersebut tidak pernah sampai. Nah, dari sini mari kita simak apa sebenarnya yang terjadi kepada Dyatlov dan ke-8 rekan-rekannya yang lain. Awalnya klub olahraga IPU mengasumsikan bahwa grup tersebut hanya tertahan di suatu tempat karena pada saat itu ada laporan tentang badai salju lebat di gunung. Tetapi setelah beberapa hari berlalu, para anggota keluarga dari kelompok tersebut mulai beramai-ramai menelpon ke universitas. Dan akhirnya pada tanggal 20 Februari pencarian pun dimulai. Ada beberapa kelompok pencari. Di antaranya para murid sukarelawan dari IPU, sipir penjara Camp Ivdel, para pemburu dari suku Mansi, polisi lokal dan para tentara pun mengerahkan pesawat dan juga helikopter. Pada tanggal 25 Februari, para murid menemukan jalur ski dan di hari berikutnya mereka menemukan tenda para pemain ski berada di bawah garis pohon di pegunungan terpencil yang oleh para pejabat Soviet disebut Puncak 1079. Dan suku Mansi menyebut lokasi tersebut dengan sebutan Kolat Sakal atau Gunung Mati. Dan di dalam tenda tersebut tidak ada satu orang pun dari kelompok tersebut yang tertinggal. Tenda tersebut hampir tumbang seluruhnya dan sebagian besar telah tertutupi oleh salju. Setelah menggali keluar, kelompok pencari tersebut melihat bahwa tenda tersebut sengaja disayat di beberapa bagian. Akan tetapi bagian dalamnya masih terlihat rapi dan tersusun dengan baik. Sepatu boot para pendaki ski, kapak-kapak mereka dan peralatan lain pun tersusun di kedua sisi pintu masuk dari tenda tersebut. Di situ pun terlihat bahwa ada makanan yang telah disajikan seolah-olah makanan tersebut akan disantap. Ada pula tumpukan kayu bakar untuk memanaskan kompor pemanas, pakaian, kamera, dan buku jurnal mereka. Lalu sekitar 100 kaki ke bawah, kelompok pencari tersebut menemukan jejak kaki yang sangat jelas dan diperkirakan ada sekitar 8 atau 9 orang. Jejak kaki tersebut pun menunjukkan bahwa orang-orang tersebut berjalan dan bukan berlari ke arah garis pohon. Hampir semua jejak kaki tersebut hanya memakai kaos kaki. Ada pula yang bertelanjang kaki. Satu orang terlihat seperti hanya mengenakan boot di satu kakinya. Lalu tim pencari pun mengikuti jejak kaki tersebut turun ke bawah sejauh sekitar 600 sampai 640 meter sampai jejak tersebut hilang di dekat garis pohon. Keesokan paginya, para pencari menemukan tubuh Georgie yang memainkan mandolin tadi dan juga seorang murid yang bernama Yuri Dorosenko di bawah pohon cedar yang tinggi di sisi hutan. Mereka terbaring di samping api yang telah padam dengan hanya memakai pakaian dalam.
Dan sekitar 3-4 meter di atas pohon ada beberapa cabang yang baru saja patah dan di batangnya ditemukan potongan kulit dan juga sobekan pakaian. Selanjutnya di hari itu juga kelompok pencari juga menemukan tubuh dari Igor Dyatlov dan teman baiknya yang bernama Zina Kolmogorova. Keduanya ditemukan di tempat yang menjauh sampai ke lereng dengan posisi badan kira-kira menghadap ke arah di mana tenda mereka berada. Kedua tangan mereka pun terkepal sangat kencang dan diperkirakan sepertinya mereka berusaha untuk kembali ke tenda. Lalu tubuh keempat orang tersebut pun dibawa untuk diotopsi dan pencarian untuk 5 orang lainnya pun tetap dilanjutkan. Para ahli medis menemukan beberapa tanda-tanda aneh. Di tubuh Georgi jari-jarinya terlihat menghitam dan kebakaran tingkat 3 ditemukan di tulang kering dan salah satu kakinya. Di dalam mulutnya terdapat sebongkah daging yang ia gigit dari tangan kanannya sendiri. Di tubuh Zina, rambut di sebagian kepalanya terbakar dan kaos kakinya juga terpanggang. Semua tubuh mereka dipenuhi oleh memar-memar, luka kecil, lecet, dan juga sayatan. Dan tubuh kelima yang bernama Rustem Slobodin pun ditemukan beberapa hari kemudian. Sama seperti Dyatlov dan Zina, Slobodin juga berada di lereng yang mengarah balik ke tenda. Ditemukan juga memakai hanya kaos kaki di satu kaki dan kaki lainnya memakai sepatu boot dari kain flanel. Otopsinya menunjukkan retak ringan di tulang tengkoraknya. Di saat itu, sebuah investigasi kasus pembunuhan pun akan dimulai. Dipimpin oleh seorang jaksa yang berumur sekitar pertengahan 30-an yang bernama Led Ivanov. Tes untuk kemungkinan akan keracunan pun dilakukan. Pernyataan dari saksi mata pun telah dilakukan. Mereka juga membuat diagram dan peta yang sesuai dengan tempat kejadian. Dan bukti-bukti juga telah dikumpulkan dan dianalisis secara forensik. Tenda dan semua isinya dibawa keluar dari gunung dan dibangun lagi di dalam kantor polisi. Dan dari sini polisi pun memperoleh beberapa penemuan. Dan pada saat itu ada seorang penjahit yang kebetulan sedang berada di kantor polisi untuk melakukan pengukuran badan untuk membuat seragam. Penjahit tersebut kebetulan memperhatikan bekas sayatan pada tenda tersebut dan menyebutkan bahwa sayatan tersebut dibuat dari dalam tenda. Para polisi pun berpikir bahwa jelas sesuatu telah terjadi dan membuat para pemain ski atau pendaki tersebut menyayat tenda mereka untuk melarikan diri di tengah malam yang gelap dan berjalan di tengah badai salju yang bersuhu minus 20 derajat dengan hanya memakai kaos kaki ataupun tanpa memakai alas kaki. Para pendaki ini bukanlah pemula untuk kondisi gunung bersalju. Mereka pasti sadar akan konsekuensi yang akan mereka hadapi apabila keluar dari tenda tanpa memakai pakaian lengkap di suhu yang sangat dingin. Akan tetapi tidak ada yang tahu apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Dan pada akhirnya 2 bulan pun berlalu dari ditemukannya tubuh pendaki kelima tadi dan 4 orang masih dinyatakan hilang. Sampai akhirnya di awal bulan Mei ketika salju mulai meleleh, seorang pemburu dari suku Mansi dan anjingnya melewati sisa-sisa lubang salju yang biasa dijadikan sebagai sarang sementara yang berada di dalam hutan sejauh 76 meter dari pohon cedar. Pemburu tersebut menemukan adanya tumpukan ranting yang dibuat seperti alas tidur dan berada di lubang yang dalam di antara salju-salju tebal. Potongan-potongan dari pakaian yang compang-camping pun ditemukan di sekitarnya seperti celana hitam dengan kaki kanan yang sudah terpotong dan juga hanya setengah bagian kiri dari pakaian wanita. Ketika tim pencari tiba dan dengan menggunakan alat pencari di dalam longsor, di sekitar sarang tersebut mereka menemukan sepotong daging. Penggalian pun dilakukan dan akhirnya tubuh keempat orang lainnya pun akhirnya ditemukan. Terbaring bersama di dalam dasar sungai yang berbatu setidaknya 3 meter dari salju. Otopsi menunjukkan adanya cedera parah yang terjadi pada 3 orang di antaranya, yang bernama Nikolai Thibault Brignoles. Tengkoraknya mengalami retak yang parah hingga beberapa tulangnya menusuk ke dalam otaknya. Dan dada pada 2 orang lainnya yaitu Semyon Zolotaryov, anggota terakhir yang tiba-tiba dimasukkan ke dalam grup pendakian tadi,
Dan lalu ada Liuda Dubinida yang mengalami remuk dan beberapa tulang iganya patah. Laporan otopsi pun mencatat adanya pendarahan hebat di bagian kanan kamar jantung milik Dubinina. Ahli medis mengatakan bahwa kerusakan tersebut mirip dengan apabila ada terjadi tabrakan dalam kecepatan tinggi. Dan di bagian luar tubuh pun tidak terlihat luka tembus. Zolotaryov juga kehilangan matanya. Sementara Dubinina kehilangan mata, lidah, dan bagian atas bibirnya. Pakaian para korban pun diperiksa dan ditemukan bahwa beberapa dari korban tersebut memakai pakaian yang dipotong dan diambil dari tubuh temannya yang lain. Dan pemeriksaan laboratorium pun menemukan bahwa beberapa barang terpapar tingkat radiasi yang sangat tinggi. Seorang ahli radiologi mengatakan karena tubuh-tubuh tersebut telah terendam di dalam air yang mengalir selama berbulan-bulan, maka tingkat radiasi biasanya akan meningkat lebih tinggi. Pun tidak ada penjelasan lain lagi yang dapat menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Dan lalu pada tanggal 28 Mei, Ivanov tiba-tiba menutup investigasi. Dia menyebutkan bahwa tugasnya hanyalah mencari tahu apakah ada unsur kejahatan yang telah terjadi kepada para pemain ski tersebut, dan bukan untuk menjelaskan tentang apa yang telah terjadi terhadap mereka. Dan dia menyimpulkan bahwa tidak ada unsur kriminal pembunuhan yang terjadi kepada para korban. Ivanov mengakhiri laporannya dengan penjelasan yang tidak jelas dan membingungkan para peneliti Dyatlov dengan menyebutkan bahwa penyebab kematian para pendaki adalah karena adanya sebuah kekuatan yang sangat besar yang tidak dapat mereka atasi. Tidak ada pernyataan lebih lanjut. Dan di masa klasik Soviet ini, sejumlah pejabat yang tidak terlibat secara langsung pun tidak ada yang dihukum maupun dipecat, termasuk direktur IPU dan ketua klub olahraganya, sekretaris Partai Komunis lokal, ketua dari serikat kedua pekerja yang ikut dalam tim pedagian tersebut, dan juga inspektur dari serikat tersebut. File-file investigasi, foto-foto, dan jurnal-jurnal pun dirahasiakan, dan area sekitar Gunung Mati pun dilarang bagi para pemain ski lain selama bertahun-tahun. Tenda bekas para pendaki tersebut yang awalnya tersimpan pun menjadi rusak dan berjamur sehingga akhirnya dibuang. Dan lokasi yang tadinya akan menjadi tujuan akhir dari para pendaki tersebut akan tetapi tidak pernah tercapai, akhirnya dinamakan lintasan Dyatlov atau Dyatlov Pass. Dan itulah tadi akhir kisah dari ke-10 orang pendaki tersebut. Dan sampai di sini sebenarnya ada beberapa teori yang bermunculan di kalangan masyarakat Soviet pada masa itu. Salah satu di antaranya menyebutkan bahwa mereka diserang oleh suku Mansi yang merupakan suku asli di tempat tersebut, lalu kemudian mereka semua berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi teori tersebut disangkal karena suku Mansi terkenal sebagai suku yang cinta damai, dan juga alasan lain bahwa tidak ditemukannya jejak kaki orang lain di tempat kejadian tersebut selain jejak kaki para pendaki. Teori lainnya yaitu kemungkinan terjadi longsor pada saat itu yang menyebabkan para pendaki menyayat tenda mereka untuk berlari keluar dan mencari tempat yang aman. Akan tetapi teori tersebut pun tidak dapat dibuktikan karena disebutkan bahwa keadaan di daerah sekitar tenda tersebut tidak menunjukkan adanya sisa-sisa longsoran. Pohon-pohon di sekitar lokasi tersebut pun terlihat kokoh berdiri, dan para suku Mansi menyebutkan juga tidak adanya laporan tentang adanya longsor. Bahkan dalam 10 tahun terakhir ini belum pernah terjadi longsor di area tersebut. Ada juga teori ketiga yang menyebutkan bahwa ketika seseorang terserang hipotermia, mereka akan mulai berhalusinasi dan merasa bahwa tubuhnya merasa panas sehingga menyebabkan mereka mulai melepaskan pakaiannya sampai akhirnya benar-benar terserang hipotermia. Tapi teori ini pun tidak dapat menjelaskan dari mana mereka bisa mendapatkan luka-luka yang ada pada tubuh semua korban. Nah, terlepas dari apapun teorinya, kasus ini telah ditutup oleh pihak Soviet, dan seperti yang aku sebutkan tadi, file-file dirahasiakan dan tidak ada lagi orang yang berusaha menyelidiki kasus ini kembali. Kalau menurut kawan-kawan, apa yang mungkin terjadi kepada para pendaki ini?
Atau mungkin ada beberapa info yang kurang aku sampaikan di sini, boleh komen-komen di bawah ya. Dan jumpa lagi di kisah-kisah kasus lainnya. Ciao Bella.